merintis di Tinung Bala tadi. Itu dari nol saja. Ya begitulah sampai Ustadz Manam Bahari merintis cabang di tempat sarang jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz Bahari? Alhamdulillah bi khair. Ini baru datang dari Pontianak saja. Iya, kok tahu? Iya, saya berkhidmat kepada orang tua karena sudah usia kurang lebih hampir 4 tahun belum silaturahim. Saya dengar sudah sakit usia yang buang air sudah tidak pada tempatnya. Iya. Tapi ini sudah sehat saja, ditinggal. Sehat begitu belum juga karena ya kalau udah siap begitulah. Iya. Jadi yang penting saya sudah memberikan bagian untuk orang tua agar tidak terkesan saya tidak peduli terhadap orang tua karena kegiatan fisabilillah, bagaimanapun itu ada haknya orang tua. Iya, antara dakwah dan orang tua kan dua hal yang tidak boleh dipertentangkan saja. Betul sekali. Tapi Ustaz, kita mau tanya-tanya nih. Iya. Kapan sebenarnya Ustadz masuk Hidayatullah? Saya masuk pada tahun 1990. Oh, 90 ya. Iya, 90. Katanya dari Sambas ya. Betul, dari Sambas. Siapa yang bawa ke sini, Ustaz? Tidak ada, saya hanya mencari informasi di mana ada pesantren gratis walaupun sambil kerja. Terus informasi dapat dari mana itu? Ustadz Usman Palese waktu itu pernah ke sana. Saya cari kepala sekolah, saya temuin di mana ada. Kepala sekolah menuju, oh ya, ada Balikpapan. Ada ustadznya ke sini, Ustadz Nuar Hambali, Ustadz Latif, Ustadz Usman Palese. Beliau ada dakwah di sana. Terus Ustadz pergi ke sini sendiri atau dibawa beliau? Iya, sendiri. Saya hanya dikasih informasi naik pesawat sekian-sekian. Saya tidak punya uang, sedangkan sekolah di Pontianak saja saya waktu dari Sambas sekolah ke Pontianak itu saya tinggal dengan orang berapa kali pindah itu sampai selesai senawiyah. Bantu-bantu rumahnya orang jualan di kantin. Tahun 87 ya, jual-jualan di kantin. Untuk keinginan sekolah masih ada, baru saya kemana itu selesai. Dengar informasi ini Hidayatullah gratis, saya kejar di mana ini. Saya temui kepala sekolah, ditunjukkan Ustadz Mampalese. Ini alamatnya majalah. Saya temui, ambil majalah itu. Di majalah itu ada alamatnya. Dan saya pamit ke Sambas ke orang tua. Kakak saya jual kalung, Baharatun namanya. anak keempat. Ustadz anak kelima dari 9 bersaudara. 10 semua almarhum 1. Jadi kakak rela menjual perhiasannya untuk berangkat adiknya. Iya, saya minta pamitan, tapi dalam kondisi itu tidak tahu kalau tidak punya uang ternyata kakak saya jual perhiasannya untuk berangkat. Naik Garuda. Keren betul ya. Pokoknya waktu itu saya dicelanain kayak orang Arafik ya, masih padahal anak muda tapi ya bukan, masih kecil ya, masih ahli umur senawiyah, tamat senawiyah. Gaya-gaya Arafik, lebar celana di bawah. Jadi ketawaan di Karangbugis. Artinya walaupun susah tapi orang tua keluarga mendukung untuk pergi ke sini ya. Iya, karena saya merantau sejak tamat SD itu dibiarkan. Dibiarkan, jadi sudah percaya. Sudah walaupun lintas kabupaten, lintas provinsi nggak ada masalah. Iya. Terus pertama datang ke sini di Karangbugis atau di Gunung Tembak? Karangbugis. Ya, di Karangbugis saya lihat ada seseorang di bandara sambil nanya-nanya, di mana Pak? Oh ya, ikut saya saja di sana.
ya ini naik taksi ini, oh ya bisa saya diantar sampai Karangbugis naik taksi dan dia yang bayar. Saya tidak tahu orangnya sampai sekarang, lupa juga namanya. Ya, karena mungkin ketulusannya, kepolosannya, ada anak-anak datang dari Pontianak naik pesawat sendiri. Iya. Baru habis itu ke Gunung Tembak. Di Gunung Tembak Ustadz menjadi anak santri aliyah angkatan pertama ya? Iya, itu pertama, sempat di KMM ya, di tukang juga, masakan tukang bubur, masakan bubur tukang-tukang. Disangkatan dengan Ustadz Hamdi, Ustadz Mukhlis, Ustadz Nasirul ya? Iya. Iya. Ustadz Endi ya. Iya, beliau-beliau itu semua. Ya. Terus apa yang Ustadz, kalau kata Ustadz Nasirul kan menjelang lulus itu santri-santri aliyah dikasih pilihan mau tugas kemana. Ustadz waktu itu milih apa? Milih tugas kemana? Saya merasa kecintaan kepada seorang figur orang, maaf ya, boleh saya sebut suku enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Orang Madura itu kultus, sangat mengkultuskan atau fanatik gitu ya. Iya. Jadi sampai walaupun saya yakin dengan membantu ya, minta tugas ini ya, saya tinggal sama Ustadz aja, membantu keperluan beliau sedikit-sedikit apa yang bisa saya bantu, sekalipun itu dapur. Karena berharap berkahnya. Iya, karena memang sebagian ya, saya paham itu bahwa sebagian teman-teman di NU Nahdlatul Ulama di Madura itu suka berkhidmat. Ya, gitulah kira-kira. Dengan kiai, dengan guru. Jadi Ustadz waktu itu memilih untuk berkhidmat. Iya. Dan memang SK-nya di sini. Iya, di 1 tahun di Karangbugis menemani beliau. Makanya kenapa Ustadz bisa disenangi masakannya dengan memang sudah biasa jadi koki kah atau bagaimana? Kok cocok gitu makanan yang Ustadz masak oleh Ustadz Abdullah Said? Saya sebenarnya bukan tukang masak, tapi indah tahu kok bisa masak jadinya. Kok bisa masak, mungkin karena itu salah satu adalah sebagian dari berkhidmatnya kita, niat baik kita, sehingga Allah bantu ya, walaupun enggak tukang masak kok bisa masak dan bisa dinikmati oleh beliau gitu ya. Apa menu yang paling disukai beliau? Aduh. Kalau saya enggak bisa masak ya, beliau hanya kadang menyuruh beli yang sudah masak. Karena kan saya belum bisa masak betul, belum jadi tidak selalu masak. Kalau masak apa masaknya? Saya ingat ya. Iya. Pernah saya masak sambal. Sambal apa itu? Di situ minta maaf ini bagi yang mendengar, sambal goreng. Beliau suka dengan sambal goreng. Sambal sedang makan ikan di atas, saya bikinkan sambal. Beliau duduk bersama ibunda Aida. Iya. Di atas itu kan tidak ada anunya ya. Saya di bawah, di asap, bukan asap, anunya aroma masak itu kan kecium ke atas, bersin berdua. Jadi apa baru dimasak sambal, Bu. Habis itu saya bawa ke atas. Loh, oh ya, wah asin bari. Oh iya. Tapi karena niatnya ikhlas itu. Iya. Nikmat juga. Subhanallah ya. Terus katanya selain memasak untuk beliau, juga dikenal sebagai salah satu tukang pijat almarhum ya. Ya, yang dikenal sebenarnya Ustadz Nanang. Ya. Saya hanya naib pengganti badil. Iya, badal. Badal saja, kadang-kadang saja. Iya, tapi katanya antara Ustadz Nanang dengan Ustadz Bahari ini yang paling disuka sama beliau katanya. Iya, katanya ya. Terus tadi kan Ustadz bilang cuma 1 tahun. Setelah itu kemana, Ustadz? Saya kasih dipanggil Ustadz Latif. Ustadz Bahari ada tugas baru. Ya, siap Ustadz, di mana?
Saya di mana-mana siap, di Irian oke, di Aceh oke, jauh betul. Nggak apa-apa Ustaz. Ya, kalau tugas itu artinya insya Allah ada kebahagiaan sendiri di sana. Kalau sudah tugas kemana? Oh iya betul. Ya aku mau kemana? Ya itu kemana sih? Kalau aku ke Aceh, siap Ustaz. Sudah. Jadi naik L300 dari Jakarta sampai Medan, ngambil terbalik mobilnya di jurang. Tapi dari sini ke Jakarta naik pesawat atau kapal waktu itu? Waktu itu saya naik, waktu tawaran tugas saya naik kapal ya. Itu kapal. Tahun 95 kali ya? 95. Ya, 95. Iya, 95 betul. Kenapa Ustaz waktu itu kok artinya setelah mengabdi, memberikan khidmat kepada almarhum, ketika ditawari tugas kok siap tugas jauh gitu? Iya. Apa yang waktu itu terbayang, terbersih dalam hati itu? Karena para pendiri ini sudah memberikan uswah. Contoh ya. Ya, jadi saya sudah tidak khawatir karena sering mendengar imbalan ajrun minallah itu. Saya sudah sering mendengar daripada as-sabiqun awwalun yang ada di pendiri-pendiri Hidayatullah ini. Oh, itu yang memberikan spirit, memberikan motivasi ya. Sampai waktu itu saya ziarah kubur Amin Bahrun di Depok. Ya Allah, berikanlah, turunkanlah semangat juang beliau kepada kami, dan berikanlah saya kekuatan untuk meneruskan perjuangan beliau. Itu saya berdoa di kuburannya almarhum Amin Bahrun sebelum ke Aceh. Subhanallah. Jadi memang beliau dimakamkan di sana ya? Iya, di Depok. Saya silaturahim ke beliau dan berdoa seperti itu. Iya. Sebelum Ustaz Abdullah Said meninggal. Iya. Terus di Aceh berapa tahun, Ustaz? Hampir 2 tahun. Kemudian saya ingin sekali menuntut ilmu alat dakwah, saya rasakan kurang sekali. Kenapa ada perasaan kurang? Iya, karena saya menemukan perjalanan dakwah di sana, pertanyaan umat itu ketika saya disuruh ngajar privat satu keluarga. Baru kan orang intelektual. Iya. Di situ saya malu ketika ada tanya jawab. Saya pura-pura saja, Pak, minta maaf, saya sejak itu saya punya ingin semangat. Karena baru tamat aliyah memang. Iya. Kan baru tamat aliyah. Ya Allah, saya bilang ini kalau cuma disuruh cari beras cari uang sih iya, tapi ketika berhadapan dengan orang minta belajar ngaji kemudian tanya jawab, berarti belum cukup ini. Malu juga kan rasanya. Jadi dan itu beberapa kali ya berhadapan dengan mat'u yang seperti itu, umat yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Tajam ya, dahsyat dan gimana ya? Nanti jangan sampai mumpung masih ada waktu dan umur yang masih boleh lah cari ilmu. Jadi waktu itu terus diizinkan, saya izin ke Ustaz Nuriyah, Ustaz Wahyu Rahman. Yang sekarang BMH bendahara. Dan diminta oleh Pak Huluk di Medan. Dibawalah saya ke Medan, di sana saya kursus bahasa Arab kurang lebih di Hubul Waton, Medan, persiapan sampai 8 bulan. Saya ada tawaran ke Mesir. Di situ saya alhamdulillah persiapan paspor sudah siap semua, berangkat. Tiba-tiba mendengar Dayak Madura di Sambas, jadi pulang saya. Uang juga belum siap, cuma administrasi sudah ini. Tinggal berangkat sama Ustadz di Medan, saya lupa saya namanya, berangkat ke Mesir. Sudah siap, saya rupanya balik terkena ke orang tua, habis rumahnya. Saya balik ke sana tinggal arang, habis dibakar Dayak. Habis itu baru saya kembali ke Medan, kemudian pamit lagi ke Jakarta, melanjutkan bahasa Arab di Jakarta dan bahasa Inggris.
Atau semangat belajarnya tidak padam ya? Tidak padam. Atau dari Medan tadi ke Jakarta belajar lagi? Iya. Iya. Di mana belajarnya di Jakarta? Di Jakarta bahasa Inggris di IC course sama teman saya di sana, siapa namanya ya? Adik kelas saya lupa ya. Saya lupa itu. Bukan Irfan ya. Ilham, siapa lagi? Saya lupa namanya. Dari Gunung Tembak sini ya? Iya, dari Gunung Tembak. Untuk bahasa Inggris, yang bahasa Inggris bahasa Arab dengan teman-teman juga, tapi lain ini hanya Sarif. Iya. Sarif siapa? Sarifuddin. Saya bawa ke sana ke Tinombala, tapi tapi waktu itu masih bujang ya? Waktu belajar di Jakarta? Iya, di Jakarta saya sudah mulai ditawarin nikah ya. Di Jakarta sama Ustadz Manan, tawarin nikah. Jadi habis nikah saya kuliah di STIM. Ntar saya nikahnya dulu nih, Ustadz. Iya. Di mana nikahnya, Ustadz? Nikah saya di Gunung Tembak tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Itu yang berapa pasang? 47 kalau enggak 47 ya. 47 pasang. Iya. Berarti dengan Ustadz Nasfi. Iya, Ustadz Nasfi. Iya, betul. Tawarin nikah gimana? Siap. Siap. Ya. Umur berapa waktu itu, Ustadz? 26 ya. 25 apa 26? Sekitar 25 26 lah. Ya. Dan istri santri di sini ya? Santri putri dan ketua asrama guru juga. Guru juga. Dan Ustadz waktu itu kepala asrama di Depok. Kepala asrama di Jakarta, Cipinang. Jadi di sekufu ya? Iya. Kepala asrama di Depok dengan kepala asrama di Gunung Tembak. Dan koki juga di asrama Jakarta. Masak daging waktu itu Pak Mukhlis ya, Ustadz Mukhlis. Kalau masak yang saya tanggung jawab masak untuk kawan-kawan, termasuk Isnai itu menikmati juga. Pak Isnai ini yang jadi sekarang sekretaris panitia Munas itu ya. Oh iya kah? Iya, subhanallah, barakallahu fihi. Iya, amin. Terus Ustadz waktu menikah apa di interview? Oh iya, yang saya ingat ditanya, Bahari, kau pilih mana? Ustadz Rijal pertama ya, Ustadz Rijal. Yang bagaimana orangnya? Saya pilih mana-mana saya boleh, tapi kalau disuruh milih, saya milih orang Sunda. Bukan berarti suku lain jelek, tapi kalau adanya itu saja. Kemudian apalagi yang punya keterampilan. Keterampilan apa lagi? Apa saja Ustadz? Ya, keterampilan apa saja lah. Ya memang rupanya pas saya dapat keterampilan menjahit, saya nggak tahu cuma keterampilan saja. Ternyata rupanya istri pintar jahit. Jadi bajunya juga yang jahit istri? Iya, beliau semuanya. Saya awal masuk Jakarta itu nol ya, tidak punya apa-apa. Wah gimana ini sambil kuliah? Karena istri pintar menjahit, saya tes ada lap yang tadi dipakai, saya ambil. Saya kan privat Tivan ya, bela Tivan. Jadi Dek coba ini jahit lap ini bentuk celana ini. Selesai. Oh bisa. Sudah teruskan ini. Saya ngajar di Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, Cipinang, Jakarta. Seragamnya istri jahit? Ya seragam iya. Pribadi. Jadi ngajarnya itu jam 1 malam pulang kan ya, ke Bogor, kemana? Bogor, Cilemer jam 1 malam. Gajinya berapa? 100.000, 10 ke Bekasi itu. Terus Tangerang ya. Kembali ke pernikahan tadi. Iya. Kalau Ustadz Qadir Jailani apa pertanyaan? Oh iya. Ustadz Qadir Jailani nanyakan, kamu mau nikah? Iya. Tapi kamu mau sekolah? Iya. Nikah tapi keirian? Tidak. Atau nikah tapi keirian atau tidak nikah ya, artinya kuliah boleh tapi tidak nikah. Saya pilih nikah dan kuliah. Kalau tidak nikahkan sini berarti jodoh saya bukan di sini. Ternyata nikahkan juga.
Jadi kalau bilang Ustadz Kadir kalau nikah berarti ke Papua. Iya. Kalau mau kuliah berarti nggak nikah. Ternyata Ustadz milih nikah dan kuliah. Cerdas juga Ustadz ya, bargaining dengan steering ini. Iya. Tugas di Depok berapa tahun Ustadz? 7 tahun. 7 tahun ya. Karena merasa kegersangan jiwa di Depok ini rohani ya. Sebenarnya bukan tugas saya ke Pulau Besi awalnya. Tapi karena saya tugas di luar bagian pendanaan, merasakan kegersangan ya. Baru saya kan sudah mendengar meresapi apa yang dikerja para mujahid Hidayatullah. Jadi saya jalan-jalan ke Sulawesi, dapat Sulawesi Tengah ya? Iya, dapatlah tanah itu 1,5 hektar. Disitulah saya mau pamit ke Ustadz Abu Ala. Ustadz, saya permisi untuk ya. Tugas. Ya, pertama saya pulang pergi selama 1 tahun ini mempersiapkan. Setelah siap di sana, saya bawa Junaidi, bawa Komar ke sana. Saya tinggal mereka, baru saya balik lagi. Baru sudah siap saya bawa anak istri. Satri Depok ya? Iya. Komar sama Junaidi. Iya. Yang pernah distis juga itu. Iya. Beliau tidak selesai setis tapi tidak selesai saja berbobot ya. Luar biasa. Anak yatim piatu juga beliau. Iya. Dan nikah dengan santri sini juga. Iya, tugas penajam. Nah, alhamdulillah sudah dikaruniai anak 2 orang. Iya. Kembali ke tadi Set. Iya. Merintis di Tinung Bala tadi. Itu dari nol saja. Ya begitulah sampai Ustadz Manam Bahari merintis cabang di tempat sarang jin. Sarang jin. Katanya nggak ada di peta itu. Awalnya tidak ada, sekarang sudah ada loh. Oh sudah ada. Awalnya tidak ada, betul. Tidak ada. Orang merintis kan biasa di kota ya. Iya. Ustadz milih di hutan. Iya, tidak listrik, belum ada ya. Di sawah-sawah, kebun-kebun. Siapa ya? Dari sana 5 jam ya dari provinsi, dari Palu. Ya wajar lah kalau dibilang sarang jin, Ustadz Manan. Tapi saya masih penuh percaya diri ya. Percayakan bantuan Allah. Tetap saya berjalan dan alhamdulillah. Itu tahun 2007 sih. Ya, habis itu bergerak. Saya ngundang Pak Bupati bisa datang juga dengan jembatan kelapa. Ternyata bisa datang juga Bupati walaupun diserang jin. Tahun berapa itu belum? 2007. Jadi Ustadz baru itu langsung bisa ngundang. Iya. Dalam rangka peresmian pesantren. Pembukaan pesantren. Datanglah pejabat-pejabat situ dengan kondisi sawah-sawah. Waktu itu sudah ada fasilitas apa? Belum ada, hanya tenda untuk mengundang acara peletakan batu pertama. Begitu yakinnya bisa mendatangkan dan datang saja. Ya, beliau berpesan sambutannya ini sangat terpencil. Jadi harus sangat-sangat kerja keras. Seperti itu pesannya, sambutannya Pak Bupati Longki Janggola. Sekarang jadi gubernur. Oh, sekarang jadi gubernur. Dan masih ingat beliau? Ya ingat. Kalau ingat, saya ingat juga SMS dibalas ngasih sapi 1 ekor. Iya. Apa itu Seth? Nikmatnya tugas itu. Allah ya. Banyak sekali ya yang bisa dibahasakan tapi banyak yang tidak bisa dibahasakan. Iya, nikmat ini banyak sekali, namanya nikmat Allah ya. Kan sudah bilang tidak akan terhitung. Iya. Hanya saja ya kalau sudah niat tulus ya semuanya akan menjadi nikmat. Dimanapun, di pusat ya begitu ya, di cabang daerah ya begitu. Ada pahit manisnya. Lika-liku di jalan dakwah biasa. Justru tantangan itu adalah ladang pahalanya. Jadi nikmat juga. Iya, jadi nikmat kalau kita paham itu ya, insya Allah kemanapun kita tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah justru masalah. Kalau tidak punya masalah berarti justru itu bermasalah. Karena masalah itu kalau kita bisa menghadapi, itulah ladang pahalanya. Iya.
Di situ nilai jihadnya ya, itu yang lebih baik ya, nilai jihad dari perjuangan itu ketika ada masalah dan kita mampu menghadapinya dengan sabar. Katanya Ustaz pernah juga dikeroyok orang ya. Kok di mana dapat ini? Kita dengar ya. Mulai berangkat itu saya sudah pernah dengan preman sejak mau berangkat ke sana ya, satu keluarga. Dengan preman kalau 8-7 ya. Apa masalahnya sih? Di kapal. Sudah di booking begitu. Minta bayar. Saya udah kasih. Jadi karena saya tuh bingung, capek cari tempat gak dapat, ternyata cuma diputar-putar mereka di situ, tidak ada orangnya. Pak, saya penumpang. Bapak apa? Penumpang. Tidak, ini sudah yang punya. Mana yang punya? Saya yang punya. Ini tiket saya. Bapak mana? Preman-premannya pakai tato itunya. Jadi kapal apa lupa waktu itu dia. Waktu berangkat dari Depok naik kapal sekeluarga itu ya. Kambuna apa Tidar lupa lah kapalnya ya. Ya mereka gertak, saya gertak juga. Saya minta tiketnya mereka. Saya ini belum beri berhak. Sambil karena mereka sudah kalah argumen, saya sudah siap juga. Saya penumpang, Bapak ini tiketnya mana? Saya penumpang, saya bilang. Jadi kalau Bapak mau bayar, saya tidak mau bayar. Ini saya tetap di sini. Maki-maki dia, pokoknya kata-kata kotor langsung pergi dia. Saya ambil tempat itu untuk keluarga dan teman yang ikut saya bawa itu kakaknya Anwar Imam dan Mbak Win. Waktu saya bawa ya dari Jakarta ke sana, nambah orang 2 ikut saya. Ya sampai di sana memang masih ada lagi lah di numpang. Waktu itu, tapi ini bisa nggak diceritain ya. Sampai dia, ini ungkapan saya begini. Dia bilang di antara itu ya, saya bilang to the point-nya saja ya. Di antara kita harus ada yang mati. Oh, memang saya siap mati, itu yang saya cari di jalan dakwah. Saja begitu. Iya, 2 kali ke rumah. Ke kandang, saya sedang sapi, biar sapi 1. Karena itu bagian dari kehidupan dakwah ya, biar sapi. Habis itu ke rumah, ya, pucat-pucat, salaman sampai gemetar, suruh duduk nggak mau. Di antara kita harus ada yang mati nih. Iya saya siap, memang itu yang dakwah. Mati yang dicari. Pulang dia. Dia pulang udah berani. Pulang malah hilang cengkehnya. 4 karung, saya tidak tahu ya, bukan karena itu sih. Habis itu datang besoknya minta maaf, maghrib sama istrinya pakai sarung, saya kira apa, salah di pesantren baru salaman sama saya. Artinya dari jalan itu ternyata dia taubat ya. Ternyata tantangan di cabang itu luar biasa Set ya. Ya begitulah, Bang Komar juga hampir mati, dibawakan parang 2. Pembagian pakaian dari donatur ya, tidak cukup. Salah seorang santri tidak dapat, lagi sakit, datang Bang Komar, sudah sembuh ya, mungkin tersinggung pertanyaan itu sampaikan ke orang tuanya. Jadi bawa parang. Saya ini bukan pengemis Ustaz. Tunggu dulu Pak, ini banyak tamu datang kan, mari duduk dulu. Kenapa Pak? Ini banyak Ustaz. Saya yang mana? Ustaz, yang mana ini banyak Pak? Coba duduk baik-baik. Tidak mau dia, marah-marah. Ini kalau pernyataan tadi, saya ini bukan pengemis. Kalau memang benar anakku yang mau begitu, saya akan bunuh anak saya. Atau sebaliknya. Cabut parangnya, juga cerita anaknya maju sampai ke apa yang dibilang. Pak, kamu sudah sembuh. Oh ya, merasa anaknya yang salah, dipukul, pingsan. Habis itu cabut parang, Komar lagi, jatuh langsung saya ambil parangnya. Saya bawa kamar, diminta lagi, tunggu sabar dulu Pak, sabar. Habis saya peluk, langsung loyo orangnya. Loh, kenapa nih? Pingsan ya? Iya, enggak pingsan, cuma loyo dia, dingin. Pulang ngambil parang lagi, 2 parang langsung songkel, datang lagi, gertak lagi. Jadi jangan macam-macam, saya sudah membunuh orang, saya sudah motong telinganya orang, saya sudah keluar masuk penjara. Iya Pak, Bang, iya Pak, saya deketin, saya salamin, habis itu langsung kendor pulang dia. Baru ngomong sama teman, saya habis disalami Ustaz, dingin semua.
langsung habis marah-marahnya pulang dia. Itu sudahlah, itu masih banyak lah kalau makanya kalau indah sebenarnya perjalanan dakwah itu. Sekarang diceritakan indah, Zat. Waktu itu mungkin tegang juga. Memang teman Ajim sampai ngintip dari jauh, takut ngintip dari dapur karena sudah pegang parang, cuma diintip saya. Iya. Apa amalan andalan Ustaz ini? Amalan saya rasa kita sudah di Hidayatullah sudah ma'ruf. Apa itu? Al-Maksurat pagi petang, birit mau tidur, itu kan terjaga siang dan malamnya. Ya sudah sholat malamnya. Kenapa sih jadi dengan itu semua kan insya Allah lah. Insya Allah lah. Jadi kalau kita sudah niat ikhlas dan betul-betul kita menjalankan dakwah ini memang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, maka keyakinan itu memang yang akan membantu ya. Iya, begitulah. Insya Allah ya. Iya. Jadi kalau gimana Ustaz cara meyakinkan pejabat itu? Karena kan Ustaz kan pernah meyakinkan tadi bupati, belum ada apa-apa bisa diundang, bisa meyakinkan cerita dokter juga tadi. Dokter yang Ustaz pura-pura antri padahal enggak. Itu gimana ceritanya? Banyak juga dokumennya beliau ini. Iya. Ya sepertinya Hidayatullah sudah tidak asing. Ya, jadi sekarang enggak asing saat waktu awal-awal Ustaz kan asing juga. Gitu ya. Iya juga ya. Waktu mengenalkan pertama itu apa? Kan secara fisik belum ada waktu itu. Ya. Saya rasa waktu itu saya rasa bukan karena saya meyakinkan kepada orang itu, tapi orang itu melihat potensi pesantren itu ke depan. Waktu itu yang pas ada pemilihan calon bupati. Ya itulah mungkin ya. Ini belum terlalu banyak dengan kita ya di itu loh, tapi karena tahu dengan pesantren itu punya potensi untuk itulah. Jadi saya belum beranggapan pejabat tuh yakin sama saya. belum ya. Mungkin prospek ke depannya. Iya, cuma mungkin dia tahu pesantren itu akan berbuat ini. Jadi iya, itulah mungkin yang alhamdulillah sekarang pejabat dari Jakarta juga datang, dari provinsi juga datang ke sana. Nanti dari Tinombala itu sudah menyebar berapa titik lagi? Ya, dari Tinombala memang saya mau dari ujung. Saya ingat perjuangannya. Sebenarnya Rasulullah mungkin begitu ya. Iya. Singosari ya apa? Majapahit ya. Kalau Majapahit di Jawa. Membuat kekuatan dari bawah ujung sana. Jadi saya melangkah satu kecamatan satu lagi Sumber Agung. Sebelumnya lompat 2 kecamatan Tomini. Habis itu mundur ke Parigi. Kecamatan Sumber Agung Tomini, baru lompat ke Parigi. Di Parigi. Jadi saya alhamdulillah sekarang sudah di kota, duduk di kota itu. Itu yang ada cerita dokter itu. Ya, dari Dokter Mansur ya. Gimana itu ceritanya Dokter Mansur itu? Dokter Mansur, iya. Waktu itu saya berintis pulang pergi pakai motor ngantar majalah, kurang lebih 3 tahun ya, pulang pergi kota pakai motor, dan itu perjalanan 5 jam. 5 jam. PP ya? PP. Jadi malamnya itu sampai ngantuk-ngantuk. Ya kadang hampir nabrak atau hampir tabrak karena ngantuk, diteriakin orang. Saya kalau sudah ngantuk baru tidur di terasnya orang karena hujan gitu ya. Itu 3 tahun Seth. Rupanya Allah hargain jari upaya itu ya. Akhirnya Allah tunjukkan Dokter Mansur dengan wasilah saya sebagai pasien. Nyamar sebagai pasien. Ini saya lihat, oh ini Muslim ini, masuklah saya antri juga. Tapi saya pilih yang terakhir supaya tidak mengambil haknya orang yang sakit.
Ustadz antri juga tapi terakhir. Arti pertama kemalaman karena spesialis penyakit dalam ya. Banyak terus. Keduanya saya tunggulah sampai habis. Masuk terakhir. Karena lihat dokternya muslim ya. Wah, ini peluang, ini saudara ya. Muhammad Mansur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, masuk. Gimana Pak? Apa yang bisa dibantu? Apa keluhannya? Gini Dok, saya sebenarnya tidak ada keluhan. Oh ya, dari mana? Bukan mau periksa ya? Oh iya, bukan mau periksa. Dari dia itu loh. Oh, dari dia itu. Ya. Gimana? Dia rupanya kenal dengan pergerakannya Abdullah Said. Iya. Kenal di mana beliau? Abdullah Said. Di Makassar. Aktivitasnya beliau waktu aktivis dakwah pemuda ini ya. Oh, ternyata ketika mahasiswa beliau aktivis. Ya, beliau juga mendengar dan sempat juga kalau nggak salah di persembunyiannya juga keluarga beliau sempat ini juga tahu ya. Iya. Ikut juga berpartisipasi di situ. Oh ya, gimana? Apa yang bisa bantu? Kami cari tanah. Oh ya, saya banyak tanah. Nanti saya carikannya. Saya suruh anggota saya di sini. Tuan tanah juga karena di sana itu kan kalau mau tasyakuran apa itu baca doa lah istilahnya sana itu. Membacakan doa arwah istilah orang sana ya. Kalau di sana al khairat teman-teman al khairat kan begitu ya. Jual tanahnya. Jadi murah-murah. Jadi itulah jadi banyak tanahnya beliau dan diberikan sama kita 3 hektar. 3 hektar. Dr. Muhammad. Yang sekarang ditempati di Parigi atau di Parigi. Di Parigi. Sebelumnya saya beli tanah. Belum kebayar. Oh iya ya, waktu itu beli tanah 3.000 meter belum kebayar. Datang ke beliau. Rupanya malah bukan bukan cuma itu, dikasih juga untuk melunasi tanah yang itu, tambah lagi tanahnya. Jadi dari silaturahim menjadi pasien. Jadi dilunasi dan Ustaz dikasih 3 hektar. Iya, 3 hektar. Sama Dr. Muhammad. Alhamdulillah sekarang sudah diolah sama teman dari STIS semester 6 tidak selesai juga tapi berbobot. Siapa sih? Ajim. Oh, Ajim. Ya itu bagus ya karena waktu itu saya merintis santri pertama di Tinombala ke hutan-hutan, bawa kayu jam 6 pagi berangkat mikul kayunya, nanti jam 5 sore baru nyampe situ narik kayunya. Betul. Itu dengan Ajim itu. Betul-betul kerja keras ya? Ya, mestinya kerja cerdas tapi kerja keras jadinya. Yang aktif di sini kan paling kuat deh kalau kerja di sini. Ya, karena terbiasa mungkin dengan tarik kayu dan sana ya. Terus tadi yang pernyataannya Pak Manan tadi, San. Apa gimana? Betul di sana itu sarang jin itu? Ya, ini hanya kata-kata ya mungkin. Karena terpencilnya kan? Ya, terpencilnya. Alhamdulillah ya tidak juga, mungkin karena di hutan dan jauhnya yang dicapai itu sehingga beliau timbul ungkapan itu. Sebenarnya itu hanya di Tran. Oh, di Tran. Ya, belum ada, masih ada sepeda waktu itu ya, tidak ada motor-motor ya. Tapi Ustaz tadi belum menyampaikan tanah yang dari Tinombala itu dari siapa? Memang waktu itu mertua mertua itu Tran di sana. Tran. Jadi anaknya beliau, sepupunya istri saya, mewakafkan tanahnya itu 1/2 hektar. Iya. Ya, itu menjadi cikal bakal ya. Iya. Disitulah di tempat. Berarti di Tinombala sudah berapa tahun? 13 tahun ya? Ya, saya bahkan sudah mau pamit ini sama PW. Saya sudah berjanji sebelumnya waktu masuk ke Tinombala. Saya paling lama 20 tahun, paling cepat 15 tahun. Kemarin waktu itu saya mau belum lama ketemu beliau sama Ustaz Arsyad. Ketua PW. Saya pernah mengungkapkan ini. Sekarang tinggal 2 tahun waktu saya harus tinggalkan tempat ini. Mau kemana lagi sih? Kemana saja supaya ada generasi, supaya saya tidak dibuat ketergantungan seseorang. Biar tidak dikultuskan ya. Supaya iman ini senantiasa baru, gerakan baru, mentajadid iman dengan suasana yang baru.
kalau itu yang ditunggu, jangan sampai timbul interest pribadi. Itu yang saya jaga. Jadi artinya dengan tugas 13 tahun di situ mengawali dan sekarang sudah berkembang, kok tidak bagaimana menikmati di sana, kok malah mau tugas lagi? Kenikmatan itu bukan dinikmati secara zohir, bukan secara materi, tapi nikmat itu nanti ketika ini, ya insya Allah kita nikmati juga. Tidak mungkin ya Allah itu nikmat itu tidak. Ketika pindah ke tempat juga itu bagian nikmat yang Allah berikan ketika kita berbuat. Oh iya. Jadi menikmati itu tidak harus di situ juga. Ketika meninggalkan pun itu bisa. Iya, karena memang selalu janjikan kan. Ya, kehidupan para mujahid dakwah itu ya, walaupun kemana perginya, nikmatnya itu akan Allah ikutkan ya. Apalagi kalau dia berkarya berbuat, insyaallah. Jadi saya tidak akan menunggu di sana sampai ini. Tapi itu anu saya ya. Tapi kalau kita kan terpimpin ya, ada komando. Kalau komando bilang jangan pergi, ya tidaklah. Tapi saya berniat harus membuat generasi. Kalau ditunggu berarti tidak ada hasilnya itu kalau ditunggu. Berarti kita nggak berhasil. Keinginan pribadi pokoknya nanti kalau sudah 15 tahun atau 20 tahun alih generasi. Saya sampai dikasih hadiah oleh keluarga istri dan lago saya, dibuatkan toko tanpa sepengetahuan saya. Tinggal terima kunci, saya cuek karena saya ini kan nggak tahu tuh. Belum lama, baru 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu dia menyerahkannya itu. Ustadz, ini minta maaf, ini saat saya serahkan, ini saya minta maaf karena mendahului, bukan tidak percaya sama Ustadz. Kenapa? Apa? Ini Ustadz sudah selesai. Apa yang selesai? Toko, toko ya, usaha besar lah, lumayan toko. Saya tidak marah, jangan marah ya. Tidak, sambil nyerahkan sambil nangis, istri saya juga ikut nangis. Saya nggak tahu maksudnya, ternyata istri tahu, tapi saya nggak dikasih tahu. Saya ngajak Ustadz, saya tidak kasih tahu sama adik juga. Yang kerja adik-adiknya sekeluarga lah. Toko itu dibilang kalau saya kasih tahu jangan sampai terganggu. Ustadz ini kan sudah di jalan agama. Kami tidak ada waktu untuk agama di jalan agama. Jadi Ustadz sudah fokus di agama. Minimal kami tidak mengganggu Ustadz. Sekarang sudah selesai, kami serahkan. Ya boleh, saya terima, saya tidak marah. Tapi alangkah baiknya kalau itu diberi tahu saya bisa membantu. Karena nggak dikasih tahu, minta maaf, saya lewat. Ini saya terima, tapi saya tidak bisa diikat. Ini dibangun depan mertua di jalan raya kan. Artis strategis lah. Jadi saya tidak bisa diikat. Kalau saya tugas pindah, istri harus ikut. Ya tidak apa-apa, ya mungkin tahu kemana. Saya nggak tahu lah qadarullah nanti apa untuk anak saya, untuk kemana itu terserah. Tapi yang jelas saya tidak bisa diikat di tempat ini. Tujuannya bukan mengikat, Ustaz. Mungkin dia mau mengapresiasi. Gitu ya. Dia mau ngasih hadiah. Kan? Anggapan saya jangan sampai ada sesuatu yang dengan ini saya tidak bisa pergi. Saya cegah memang. Ya syukurlah, alhamdulillah kalau memang aspirasi, rasa kepedulian kepada itu. Karena saya sering meninggalkan ke istri Parigi Tinombala itu sebulan karena baru pulang ya. Atau hampir 2 bulan ya saya baru pulang. Lebih banyak di kota menemani Bang Ajim dan Bang Komar. Kalau Ustaz Abu Dzar di mana sih? Di Tomini menemani Ustaz Junaidi. Itu yang saya panggil tawarin nikah, enggak mau. Belum mau. Enggak mau ya, belum mau ya, belum mau ya. Terus tenis, kira-kira nanti kalau mau tugas lagi, tugas kemana lagi? Kemana-mana. Yang penting bisa ada gerakan baru yang menyemangatkan, yang memberikan semangat. Ya iman baru lagi lah. Umur sudah berapa, Ustaz? Umur 47 ya? Ya, hampir 50 tapi masih semangat. Iya, saya lihat Ustaz dengan konsistensi istiqomah di jalan dakwah ini, Allah kasih keberkahan putra-putrinya ya. Insyaallah, amin. Semuanya kayak di pondok, semuanya menghafal Quran. Iya. Apa doanya untuk anak-anak? Iya, ya Allah, saya bilang
Jadikanlah anak saya yang soleh dan soleha. Amin. Berilah mereka kemampuan untuk menghafal Quran. Semua dari anak putra putri saya jadikanlah penghafal Quran. Amin. Yang bisa beral-Quran. Itu munajat saya. Karena waktu itu saya mau keluar negeri tidak bisa. Mudah-mudahan, bukan berarti juga harus keluar negeri. Cuma ya mudah-mudahan lah. Paling tidak kalau saya tidak bisa, anak saya ada yang bisa belajar. Bagaimanapun Indonesia di Madinah atau di tempat untuk ilmu itu ke merantau lebih baik lah. Apalagi tempat Syam, di Sudan. Tanahnya Nabi Haramain. Tempatnya Nabi itu insya Allah lebih lah ya. Bukan berarti juga saya tidak di sini. Terakhir Seth, mungkin apa kira-kira tips untuk menjaga komitmen perjuangan, idealisme perjuangan, itu apa tipsnya? Rahasianya apa ya untuk anak-anak muda, generasi muda Hidayatullah ini? Tipsnya ya, udah. Kalau sudah berniat kebaikan yang baik, jangan lagi melirik yang lain, karena itu adalah bagian dari godaan. Ujian niat yang baik. Dari godaan. Iya. Dan pasti Allah akan uji. Iya, pasti akan Allah uji itu. Jadi saya sampaikan sama kawan-kawan waktu bergabung, kita sudah terlanjur, bukan terlanjur ya, kalau bukan terlanjur, sudah pilihan kita ke sini. Sudah memilih. Sudah pilihan kita. Jadi apapun resikonya, dan itu sering saya sampaikan di pagi hari Ahad setiap halakoh atau hari Ahad ya, itu sering saya sampaikan ya. Mereka. Ya, bukan, saya sampaikan lagi, sudah pilihan kita apapun resikonya. Bukan mencari, tetapi harus memberi di tempat lembaga ini. Itu sering saya sampaikan agar tidak kaget ketika menemukan kekurangan. Ke guru-guru juga sama demikian. Itu sering sampaikan dan sering-sering memberikan pencerahan kepada kawan-kawan. Ya. Jadi motivasinya ke Hidayatullah itu adalah memberi. Ya, bukan mencari. Bukan mencari. Kalau mencari tidak cukup-cukup. Akan kecewa. Akan kecewa juga. Iya. Karena di Hidayatullah bukan menjanjikan materi. Ya, itulah jadi. Ya. Subhanallah. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama atas waktunya. Iya. Silaturahim ke Gunung Tembak ini. Iya. Semoga Munas Hidayatullah ke-5 sukses. Amin insyaallah. Amin. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.